demikian, nilai UMSK yang sudah direkomendasikan para bupati wali kota tidak boleh dirubah oleh KDM. Ini apa maksudnya KDM? Berarti KDM tidak cerdas, tidak baca PP. Said Iqbal geram terhadap Deddy Mulyadi yang selalu otak-atik peraturan UMSK Jabar seenaknya sendiri. Gubernur konten, gubernur pencitraan yang tidak pro terhadap rakyat. Sungguh luar biasa ini apa yang disampaikan oleh Said Iqbal saat demo kemarin tuh teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan melihat video-video yang sangat menarik yang bakal menjadikan kita akan sadar terhadap apa yang diucapkan, yang disuarakan oleh Said Iqbal ini. Teman-teman jangan di skip, jangan dilewati video yang sangat menarik ini agar kita paham dengan apa yang sebenarnya. Yuk kita simak video berikut ini. Pada hari ini KSPI didukung oleh Partai Buruh kembali melakukan aksi pada hari kedua. Sebagaimana kawan-kawan tahu, kemarin sudah melakukan aksi dengan isu yang diangkat adalah tentang upah minimum DKI. Hari ini sekitar 5.000 sampai 10.000 motor se-Jawa Barat para buruh akan masuk ke Jakarta. Aksi ini adalah aksi damai dan konstitusional. Mereka menyuarakan satu hal saja, mengembalikan nilai kenaikan upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK di 19 kabupaten kota se-Jawa Barat yang dirubah, dihilangkan, dikurangi oleh Gubernur Jawa Barat KDM. Jadi kita minta semua rekomendasi bupati, wali kota se-Jawa Barat di 19 kabupaten kota itu dikembalikan nilainya kenaikan UMSK 2026 sesuai dengan rekomendasi bupati wali kota setempat. Hanya itu. Alasannya satu, KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya, termasuk buruh dalam kasus upah minimum sektoral kabupaten kota. Setiap diberi pandangan, KDM menyiarkan langsung melalui sosmednya. Setiap diberikan komentar yang negatif terhadap kebijakan KBM dihapus. Setiap ada buruh yang memberikan penilaian dijawab dengan kebohongan. Kebohongan demi kebohongan diproduksi. Ini berbahaya. Oleh karena itu stop pencitraan oleh KDM terkait upah minimum sektoral kabupaten kota, termasuk beberapa kasus lainnya. Yang kedua, KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Di situ dikatakan bahwa UMSK tidak bisa dirubah oleh gubernur. Yang bisa dipertimbangkan untuk dirubah sesuai kebutuhan adalah UMK. Dengan demikian, nilai UMSK yang sudah direkomendasikan para bupati wali kota tidak boleh dirubah oleh KDM. Ini apa maksudnya KDM? Berarti KDM tidak cerdas, tidak baca PP. Atau jangan-jangan belum tentu benar. Mentang-mentang surveinya sudah nomor 2 sebagai calon presiden, mulai nakal, ingin menampilkan kebijakan sendiri, tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Teman-teman dengar sendiri ya, begitu banyak apa yang telah dilontarkan oleh Said Iqbal ini terhadap KDM, yang gubernur konten, gubernur pencitraan,
merubah peraturan-peraturan yang tidak pro dengan rakyatnya, seenaknya sendiri. Wes, banyak sekali apa yang telah disampaikan oleh Said Iqbal ini ya. Luar biasa. Nah, ini teman-teman juga harus menyikapi dan harus bisa menilai siapakah sosok Said Iqbal ini ya. Harus tahu ada kepentingan apa ini Said Iqbal ini ya. Teman-teman juga harus tahu dan harus melihat semua di balik acara demo tersebut ya. Jangan-jangan sampai apa ya. Yuk kita dengarkan lebih dahulu ini respon dari Kang Deddy Mulyadi ya, yang sangat luar biasa yang harus kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman. Yuk kita dengarkan. Saya ini bukan konten kreator sebagaimana orang lain. Saya ini adalah orang yang melakukan kerja sebagai gubernur yang seluruh pekerjaannya direkam. Nutup tambang pekerjaan gubernur, benerin mobil overload ke pekerjaan gubernur, sidak ke perusahaan pekerjaan gubernur, beresin banjir pekerjaan gubernur, beresin anak-anak yang anak-anak istimewa adalah pekerjaan gubernur. Dan itu nggak ada yang dibuat-buat sengaja pengen viral-viralan, enggak ya. Kita lakukan sesuatu yang memang tupoksi kita direkam. Untuk apa saya rekam? Karena saya khawatir direkam oleh orang. Kalau direkam oleh orang kayak bapak, direkamnya sepotong. Saya berapa kali akan pernah fitnah kalau saya tidak punya channel YouTube yang utuh. Berapa kali kan suka dipotong-potong, diambil omongan saya sepotong-sepotong. Nah itu nggak bisa. Saya ini adalah gubernur. Nah, orang lain itu memvisualisasikan apa yang dikerjakan tuh bayar, ya kan? Bayar ke influencer gitu istilahnya ya, bayar ke buzzer, bikin kontrak kerja dengan media baik media mainstream maupun media kan, walaupun media-media visual lainnya kan, itu kontraknya bayar itu puluhan miliar. Nah kalau saya nggak ada kontrak-kontrak yang besar-besar itu. Justru saya bisa mengefisienkan belanja Provinsi Jawa Barat, bikin laporan keuangan, kan nggak usah nyuruh influencer, posting aja di tempat saya, yang nontonnya udah banyak, gratis. Jadi sebenarnya pemerintah ini terbantu dengan channel yang saya miliki. Ya, ini kadang-kadang kita aneh, guru juga kadang-kadang suka begitu, sengaja biar viral, joget-joget. Guru juga kadang begitu, makanya nggak boleh gitu loh. Tidak boleh guru memposting kegiatan di sekolah yang di luar kepentingan belajar mengajar. Orang balik lagi, Pak Gubernur juga nggak boleh. Ya saya juga nggak boleh kalau lagi kegiatan yang saya kepentingannya rakyat itu bikin yang aneh-aneh. Ya kalau di rumah ya posting sama Nihian, sama Idan, gitu di rumah. Kan itu kegiatan di rumah hak saya dan bercerita. Itu Pak. Nah, itu teman-teman ya, dengar nggak apa yang disampaikan oleh KDM, gubernur yang dijuluki gubernur konten. Tadi sudah dijelaskan oleh KDM, apapun semuanya sudah dijelaskan ya kan. Memang kerja Kang Deddy setiap menghadapi suatu masalah direkam, dipublikasikan. Tanggapan orang-orang beda, ya itu hak mereka. Tanggapannya yang mungkin pencitraan, hanya gubernur konten yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi Kang Deddy punya tujuan, punya media sendiri, yang mana memang buat pegangan Kang Deddy apabila ada orang-orang yang memotong-motong video Kang Deddy yang seperti ini yang tidak suka. Akhirnya dengan adanya media Kang Deddy sendiri ini, Kang Deddy punya bukti sendiri. Itu tuh teman-teman tujuannya dari Kang Deddy Mulyadi. Kerjanya dipublikasikan, bukan yang kata si orang pakai baju merah tadi teman-teman ya. Sadarlah teman-teman, ayo kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi ini, bagaimana kerjanya, kebijakannya Kang Deddy ini bagaimana ya. Nah ini luar biasa teman-teman, sangat luar biasa. Kita jangan sampai menilai Kang Deddy ini sebagai gubernur yang cuma untuk pencitraan atau untuk kepentingan pribadinya dia. Ini sangat menarik juga teman-teman ya, komentar-komentar dari para netizen yang harus kita dengarkan bersama-sama. Iqbal Said teriak-teriak untuk kenaikan gaji buruh, seolah-olah memperjuangkan buruh, padahal memperjuangkan perutnya sendiri. Gaji buruh naik, otomatis iuran buruh naik.
Sembako bahan pokok juga ikut naik. Jadi percuma Pak, kita dikasih naik dengan gaji buruh, tapi dikasih naik juga dengan lonjakan harga-harga Pak. Jadi sama aja bohong. Ya mendingan gaji buruh tetap aja Pak, tapi harga-harga juga nggak usah dikasih naik harga sembako. Ya, yang ada nanti Bapak juga yang tambah kaya, Bapak juga yang tambah kenyang. Kalau PHK itu sudah terjadi, karyawan yang di PHK semuanya pasti Kang Deddy, tolong Kang Deddy, saya di PHK Kang Deddy. Ya seperti yang terjadi di pabrik HCIT itu enggak, kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Ya, apa-apanya semua ke Kang Deddy, ke gubernur gitu. Kalau sudah terjadi PHK, partai buruh hanya memperalat para buruh untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadinya. Uang iuran yang diminta oleh Said Iqbal, ya, itu semuanya masuk ke kantong pribadinya, masuk untuk kepentingan partainya, teman-teman. Ketika para buruh di PHK, ketika para karyawan pabrik di PHK oleh perusahaan karena tidak mampu untuk kemudian membayar dengan jumlah keinginan yang mereka tuntut, di mana partai buruh? Nggak ada. Kemudian sekarang Said Iqbal sok-sokan berdiri lantang sebagai seorang pahlawan para buruh, mengklaim Kang Deddy Mulyadi anti buruh, mengklaim Kang Deddy Mulyadi pencitraan, pembohong. Tapi ketika terjadi PHK besar-besaran, Said Iqbal kemana? Apa yang bisa diperbuat oleh Said Iqbal? Padahal iuran setiap bulan itu diminta kepada para buruh. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra, bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK. Sesungguhnya sikap yang sangat beresiko, karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, didemo dalam saban waktu. Umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil. Dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garment. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya industri padat karya jatuh berguguran. Dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Iljinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga upahnya tinggi. Tetapi pada faktanya kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan. Dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas
secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan, dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Segmen terakhir yang barusan kita lihat itu sungguh luar biasa, sangat menyentuh sekali teman-teman terhadap diri kita ya. Berani seorang gubernur berani untuk dicaci maki, diolok-olok, bahkan dikata-kata-katakan yang kotor yang ditudingkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Namun Kang Deddy, ya itulah resikonya yang sudah diambil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk masyarakatnya, untuk kepentingan rakyatnya. Tuh, dengerin apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Ya, dengerin. Harapan semoga masyarakat Jawa Barat mempunyai gubernur Kang Deddy Mulyadi ini berterima kasih luar biasa yang memang betul-betul membantu masyarakatnya. Kang Deddy setiap ada permasalahan apalagi dengan masalah buruh dan perusahaan, dua-duanya harus dipikirkan. Jangan membela buruh, nanti dampaknya ke perusahaan. Akhirnya kalau perusahaan kolab, bangkrut, yang rugi siapa? Ya rakyatnya, ya buruhnya, kena PHK. Nah, itulah yang dilakukan oleh KDM. Harus semuanya dipertimbangkan, harus semuanya dipikirkan sama-sama untuk mencari titik temu. Nah, inilah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana teman-teman? Jangan lupa tulis pendapatnya ya dalam kolom komentar. Ayo kita sama-sama cerdas, sama-sama berpikir yang baik untuk menata semua realita yang ada di kehidupan kita ini. Dengan sosok pemimpin Kang Deddy Mulyadi ini, mari kita terus memberikan inspirasi, mendukung, dan mendoakan semoga Kang Deddy Mulyadi selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memegang amanah untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Terima kasih, salam guyup warga Jawa Barat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.